Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan? Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan. Hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hei, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abdahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria. Tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun, itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia, yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayyuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayyuhar rasul, tapi yang disebutkan kalimat abdunnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan sholat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam, yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi?